banyak fashion industries, banyak juga UKM yang membuat fashion ya, Iya. dan juga pembelinya pun selalu merasa bahwa Bandung ini adalah kota yang menjadi kiblat fashion gitu ya. Oke. Dan celana jeans dulu, ada baju, kaos gitu ya. Iya. Dan hari ini saya undang ya seorang ibu yang Ya. namanya Bu Ani. Dia adalah pengusaha UKM yang saya dampingi tahun lalu di program UMKM Level Up. Wow. Oke. Dan Bu Ani ini berbisnis fashion khususnya kostum anak. Mm-mm. Ada yang tanya kenapa hari ini kita undang narasumbernya kostum anak, karena ini menghadapi hari kemerdekaan. Oke. Biasanya yang membeli kostum anak, Banyak ya. kostum anak tentara, macam-macam itu sebagai model bagi anak-anak ini untuk memiliki semangat, motivasi sehingga dia mau untuk menunjukkan keberaniannya. Oke. Ya, seperti itu kira-kira Bang Fahmi. Iya. UMKM Up tadi Om. Iya, Udah berapa lama? UMKM Level Up. Udah berapa lama itu Coach Bu Ani bergabung mungkin? Program ini dilakukan oleh Kementerian Kominfo tahun lalu 2023 dan program ini 6 bulan. Bu Ani sebelumnya memang sudah punya bisnis ini. Oh. Dan dari program ini Bu Ani berhasil meningkatkan omset perusahaannya, berhasil membuat fondasi bisnisnya yang kuat, dan sampai hari ini dia terus tumbuh untuk menjalankan bisnis UKM-nya naik kelas. Iya. Nah, mungkin Bu Ani bisa menjelaskan nih Iya. bagaimana usahanya dia saat ini dan apa yang membuat dia sangat tertarik untuk berbisnis fashion khususnya kostum anak. Ya, baik. Kita langsung sapa aja. Bu Ani, bisa mendengar saya, Bu? Bisa, Pak. Baik, Bu Ani, ini menarik ya kalau kita berbicara mengenai usaha gitu ya. Tapi mungkin Bu Ani bisa ceritakan dulu, ini Bu Ani memulai usaha pertama kali, tentunya ke kostum anak ini. Itu bagaimana, Bu, ceritanya, Bu? Mungkin bisa di-sharing kepada pendengar Pro 3. Baik, terima kasih. Izin, kostum anak itu dimulai idenya itu saat anak saya masih kecil gitu, Pak. Iya. Dari saat masih TK, kebetulan sekolah yang di tempat anak saya itu belajar, itu sering sekali mengadakan kegiatan pentas maupun karnaval, atau suka sekali kan sekolah itu mengikuti kompetisi antar sekolah gitu. Iya. Nah, saat itu untuk mencari kostum anak itu susah sekali gitu. Kalaupun ada juga kadang bahannya itu nggak nyaman buat anak gitu. Dan karena itu sudah sering berulang dan untuk mencari kostum yang tersedia itu agak langka di saat anak saya masih kecil. Jadi saya melihat itu adalah ide bisnis yang mungkin bisa, saat itu saya pikir saya mau coba gitu loh. Nah, awalnya hanya dicoba untuk anak saya gitu. Ternyata mungkin dari yang anak saya terus merembet ke, mungkin saat itu zaman itu belum seperti sekarang ya, teknologi itu udah begitu cepat gitu. Jadi dari mulut ke mulut. Nah, dari awalnya cuma satu jenis kategori kostum, akhirnya itu berkembang sampai sekarang gitu, yang menambah jadi 6 jenis kategori kostum gitu, Pak. Yang awalnya hanya karakter binatang, sekarang kami mempunyai 6 jenis kategori kostum, yaitu binatang, buah, sayur, profesi, Halloween, bahkan sampai baju adat negara asing gitu, Pak. Oke. Tahun berapa Bu mulainya, Bu? Boleh cerita, Bu? Kami mulainya di tahun 2011, Pak. Oke. Nah, Bu Ani kalau kenal sama Coach Getty, Coach Getty, panggilnya Coach Getty. Coach Getty ini kapan, Bu? Sampai bisa terinspirasi sampai sekarang omsetnya luar biasa loh, katanya jutaan rupiah, ratusan juta sampai tembus ya. Mungkin bisa diceritakan, Bu? Ya, seperti tadi udah disampaikan oleh Coach Getty, saya bertemu di programnya Kominfo di Level Up. Kami dibimbing, diinkubasi selama 6 bulan gitu. Alhamdulillah selama mengikuti kegiatan 6 bulan itu banyak sekali gitu materi yang sangat berguna di usaha kostum anak imut ini, terutama dalam hal pencatatan dan juga KPI. Dan Coach Getty itu termasuk coach yang menurut saya tuh luar biasa ya, selalu mengingatkan, walaupun saya itu juga sebenarnya tidak kenal teknologi gitu. Jadi di awalnya nggak tahu namanya apa, mengerjakan di classroom seperti itu. Jadi para coach, terutama Coach Getty itu sabar gitu, ngebimbing. Jadi kalau ada yang salah, ayo Bu di revisi lagi gitu. Jadi nggak melihat bahwa oh ini yang nggak bisa ya, terus dibimbing juga sampai sekarang. Dan ilmunya itu
apa ya, yang belum pernah saya temui sebelumnya gitu. Jadi terima Oke. kasih sekali ke Coach Getty dengan segala materinya, itu sangat berguna di usaha kostum anak imut. Ya, berarti saya siap-siap ini untuk bergabung bersama Coach Getty nanti ya. Mau buat Pastinya Pak. usaha ya. Baik, kita angkat Luar telepon biasa dulu ya. Ya, Coach sama Bu silakan. Ani, ini ada Pak Doni di Banyuwangi yang sudah bergabung. Baik. Pak Doni, selamat malam Pak. Ada yang ditanyakan Pak? Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Fahri. Waalaikumsalam Pak Doni. Sehat ya Mas ya? Sehat. Sebelumnya ke Bu Ani dulu. Selamat malam Ibu. Selamat malam Pak Doni. Ya, gini ya Bu ya. Sebagai seorang tentu tadi menciptakan kostum, tentu tadi kostum anak-anak apakah khusus anak-anak atau untuk dewasa aja ya Bu ya? Baik. Kalau saya khusus anak-anak aja Pak, di range usia 3 sampai 9 tahun Pak. Terus ketika Ibu mulai bisnis itu memulainya dengan gimana ya Bu? Kadang-kadang kan orang ini ke coachnya dulu, gini coach. Kadang pernah coach ya, saya itu bersama teman-teman itu mau menciptakan salah satu usaha, katakanlah kuliner. Sebenarnya kulinernya itu sudah ready, mulai dari makanan ini nasi lemak atau nasi apa, tetapi ternyata itu tadi lihat jalan gimana ya coach ya, cara orang itu mau memulai bisnis supaya nggak awang-awangan, supaya bisa serk, supaya bisa menciptakan kuliner dan bisa dikenal banyak orang, itu gimana sih coach caranya? Padahal kita sudah mengenalkan sosmed, mengenalkan Facebook dan Instagram, semuanya sudah kita, tapi ternyata juga seperti ini aja, sepertinya cara gimana ya coach untuk memulainya supaya bisa sukses. Itu aja, monggo. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak Doni. Coach, untuk memulai itu emang susah ya. Ya, Tapi gini. bagaimana caranya Coach? Nah, kalau semua memulai gampang, semua jadi pebisnis, Bang. Betul, Ini. setuju. Masing-masing pasti ada potensi, masing-masing ada kemampuan dan kekuatan, tentu ada kelebihan. Ya. Tetapi beberapa UMKM yang saya dampingi, pada awal mereka memulai bisnis, yang saya tekankan adalah identitas dari bisnisnya harus kuat. Yang dinamakan identitas bisnis yang kuat itu sama dengan diri kita punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain, punya keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Oke. Jadi contohnya begini, pelanggan kita itu membeli nilai-nilai yang bermanfaat buat dia dalam bentuk produk atau jasa yang kita punya. Iya. Contohnya gini, Bu Ani berbisnis kostum, tapi kostumnya ini berbeda dengan kostum yang dijual di pasaran. Ya. Bahannya enak gitu ya, anak-anak suka karena ada 6 kategori, ada buah, ada hewan, ada tokoh, ada macam-macam. Dan ini menjadi keunikan, sehingga orang mencari ya kostum anak imut, karena dengan namanya kostum anak imut dia dapat anaknya jadi imut, anaknya jadi lucu, dan ini menjadi sebuah identitas yang kuat sehingga harga itu udah jadi nggak masalah, karena dia nggak menemukan di tempat yang lain. Kadang kita membangun bisnis, memulai bisnis, yang kita kejar adalah murah. Murah saja tidak cukup untuk menarik pembeli. Begitu dia makan nggak enak, begitu dia cobain tidak sesuai dengan selera mereka, ya jadinya hilang, dia nggak balik lagi. Ya bisnis kita cuman pada saat dimulai bagus, pada saat perjalanan panjang dia akan tutup. Bu Ani ini sudah sekitar 13 tahun menjalankan bisnis ini. Ya, ini luar biasa. Kenapa? Karena sudah bertahan demikian lama dalam kondisi krisis, dalam kondisi bisnis yang naik turun, pasar pelanggan yang banyak pesaing, teknologi digital yang banyak menjadi sebuah instruction dari gaya beli masyarakat, dan sekarang dia tetap berhasil, tetap tumbuh. Itu tandanya bisnisnya punya identitas yang kuat. Baik. Coach, maaf saya potong. Silakan. Ada penelpon Bu Dinda di Bogor yang sudah bersama kita. Bu Dinda, selamat malam Bu. Malam Bung Fahmi. Iya, silakan Bu Dinda. Malam Coach. Malam Bu. Apa kabar? Baik Bu Dinda, nih selalu stay di acara saya ini. Malam juga Bu Ani. Selamat malam Bu Dinda. Ya, salam kenal ya Bu Ani ya, senang dengarnya Coach. Ini berkat ketemu Coach Getty ini, segala macam bisnis, siapapun orangnya, siapapun pelaku bisnis pasti maju. Jadi aku jadi kepengen ketemu Coach Getty deh. Ibu bisa aja.
Gini Bu, Bu Ya. Ani, Getty dan Bung Fahmi. Aku Yes. juga Ya. bisnis dalam hal ini kostum tari, tapi bukan dijual, Coach. Disewa-sewakan gitu kalau ada perform tari di mana atau ada perlombaan tari di di mana-mana lah begitu Ya. itu, tapi disewa. Nah, sampai saat ini sudah berjalan lama sih. Sampai saat ini cuma sebatas info-infonya tuh di IG dan dari mulut ke mulut gitu misalnya, dan pasang banner pastinya di rumah begitu, Gus. Ya. Tapi masalahnya pelanggan ini semuanya orang yang jauh-jauh, Coach. Tetangga malah kayaknya Nggak tahu ya, Bu. meliriknya sebelah mata gitu. Apa sih itu kostum tari gitu. Padahal kalau mereka perlu juga pasti datang gitu, walaupun cuma 1-2 orang begitu. Ya. Nah, gimana untuk yang melihatnya sebelah mata ini, terutama yang di wilayah sendiri gitu, Coach. Ya, ya. Ini harus dengan langkah apa lagi gitu, Coach Getty? Ya. Bu Ani sukses ya, lancar Ya. ya, Coach Getty. Ya, terima kasih, Bu Dinda. Baik. Kami selamat malam. Malam. Gimana, Coach? Nah, jadi gini. Promosi nih, Coach. Ya, bukan cuma promosi yang harus dilakukan, tapi gini. Pada saat kita berbisnis baju sewa untuk tarian, Ya. pasti identik dengan pentas yang rutin, ya, acara yang rutin. Mungkin Bu Dinda bisa bikin sanggar tari di rumahnya, sehingga mendidik anak-anak kecil untuk menari, Ya. mendidik orang-orang di sekitarnya untuk yang suka seni tari, dia jadi latihan dari mulai anak kecil, anak menengah, mungkin anak SMA. Ya. Dan ini akan membantu mungkin anak-anak itu jadi punya aktivitas sehingga tidak nongkrong, tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ini positif. Ya. Ya mungkin nilai biayanya mungkin sekedar cukup untuk mengganti transport si pengajarnya. Dan ini akan membantu masyarakat sekitar sehingga yang namanya baju tari yang disewa tadi, karena rutin setiap bulan ada pentas, ada seni, ada pertandingan, ada apa gitu ya, itu menjadi rame. Saya punya sahabat ya, tadinya dia seorang senior korporasi ya, dan sekarang dia sudah pensiun, dia balik ke desanya di Bali ya. Pak Lanang ini membuat desa wisata di Desa Karangasem, Desa Selat, Kecamatan Karangasem di Bali, dan dia memberikan free untuk orang-orang masyarakat sekitarnya belajar tari, belajar budaya, belajar gamelan Bali, hal-hal yang budaya Bali itu dia lakukan dan itu free. Dan itu yang berakibat bahwa banyak orang-orang turis yang kebetulan ada turis dari Jepang bekerja sama untuk bikin lembaga pendidikan keterampilan yang masyarakatnya, orang-orang desanya dia didik untuk dikirim jadi tenaga profesional di Jepang. Itu efeknya, itu impactnya. Jadi jangan kita berpikir hanya produk yang kita jual, tapi apa manfaat yang kita bisa berikan khususnya buat sekitar kita, sehingga produk atau bisnis kita ini ngikutin. Itu yang harus dilakukan oleh Bu Dinda tadi, sebuah value yang berbeda dari yang sebelumnya, sehingga bisnis kita akan jadi berbeda. Mindsetnya dirubah ya. Benar. Ya, jadi jangan cuan-cuan aja, tapi Ya, dibuang dulu. karena kalau kita jadi UKM di awalnya kita memang berpikirnya sebagai mindset pedagang, tapi kita ubah menjadi mindset pebisnis. Oke, Gitu. baik. Menarik ini. Nah, Bu Ani maupun Coach Getty, nanti akan kita lanjutkan, kita break sebentar. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bertanya langsung ya bersama Coach Getty ataupun Bu Ani pengalamannya, Anda bisa bergabung bersama kami. Silakan pergunakan line teleponnya di 352-3172, 384-4545 dan 386-2375. Indonesia Menyapa Malam. Terima kasih mendengar, Anda masih terus bersama kami tentunya di RRI Digital juga yang bergabung bersama kami melalui RRI Net ya. Selamat malam, selamat bergabung. Bu Ani dan juga ada Coach Getty di sini yang sudah berbagi informasi mengenai usaha kreatif. Dan ini Bu Ani ini salah satu yang pernah dibimbing juga bersama Coach Getty. Saya ke Bu Ani ya, Coach. Ya. Bu Ani, masih bersama kami ya Bu Ani? Iya.
Bu Ani, saya penasaran ini ya. Dulu kan Bu Ani sudah pernah memulai usaha ini, tapi ternyata sekilas tadi ya mungkin biasa-biasa saja gitu. Tapi setelah bergabung bersama UMKM Level Up, Ya. itu omsetnya udah mulai luar biasa gitu. Tapi Bu Ani, pertanyaannya, apa saja sih Bu Ani sebenarnya yang diajarkan gitu ya, selain mungkin ini kan merubah gitu ya, merubah suatu sistem bisnis menjadi lebih baik, itu kan tidak gampang gitu. Kita pengen tahu, Bu Ani bisa cerita mungkin apa saja yang diajarkan, terus bagaimana mengubah pola mindset yang tadinya mungkin biasa-biasa saja tapi punya target tersendiri sampai bisa menghasilkan omset yang luar biasa itu. Silakan Bu Ani. Mungkin di audionya di unmute dulu. Ini luar biasa soalnya, Coach. Ya. Ya. Bu Ani? Ibu Ani audionya belum. Audio Bu Ani bisa di unmute. Ya, jadi Ya. memang UKM ini ngikut program saya selama 6 bulan. Oke. Silakan Bu Ani, udah audionya Belum juga. Baik. ke set Ya. ke mati ya. Ya, Audio. sambil kita nungguin Bu Ani, Coach saja yang mungkin sedikit sharing kepada pendengar Pro 3. Apa sih Coach yang diajarkan? Jadi awalnya tuh kita punya 6 bulan. Bulan awal itu yang saya tekankan dengan para coach yang lain karena yang didamping ini 100 UKM. Oke. Jadi mereka paham dulu identitas bisnisnya. Ya. Setelah mereka punya identitas bisnis yang kuat, mereka membentuk visi, misi, culture, begitu big goals mereka apa. Oke. Setelah itu mereka memperbaiki produk. Karena gini, bisnis identitas yang kuat tanpa produk yang jelas, mereka nggak akan pernah menjadi produk yang unik, produk yang unggul atau yang berkualitas yang dibutuhkan oleh pelanggan mereka. Baik. Ini sepertinya Bu Ani sudah tersambung. Bu Ani? Silakan Bu Ani. Ya. Bu Ani bisa mendengar saya, Bu? Iya, ini audionya udah di unmute. Ya, sepertinya belum juga ya. Tadi katanya udah. Baik. Nah, Coach, Setting audio. tadi kan banyak ya. Untuk jadi struggle bisnis, pemilihan yang apa yang kita inginkan untuk berbisnis itu kan yang paling susah, Coach. Itu Iya. gimana cara menemukannya, Coach? Jadi memang yang kita dampingi ini semuanya sudah punya bisnis. Oh, yang sudah punya Ya. bisnis ya? Bukan yang memang baru bisnis. Jadi setelah mereka kuat identitas bisnis, mereka kuat dari produk, kita minta mereka bikin bisnis model. Oke. Bisnis model ini mereka tahu siapa pelanggannya, mereka tahu value, nilai-nilai produk atau jasa yang mereka punya itu apa. Ya. Terus mereka tentukan channel marketing yang cocok, yang tepat pelanggan mereka berada itu apa. Oke. Terus bagaimana mereka menghubungi pelanggan-pelanggan ini sehingga bisa konsisten terus mengetahui produk, informasi, sosialisasi, promosi dari mereka. Oke. Dan mereka harus mengerti pendapatan mereka itu dari mana aja. Oke. Penjualan kostum kah, penyewaan kah, atau mungkin order yang custom kah, itu mereka harus ngerti. Sehingga masing-masing sumber masuk uang ini punya strategi yang berbeda. Nggak bisa satu strategi untuk semua pemasukan di income perusahaan kita. Contohnya, restoran punya jual makanan, jual minuman, dia sewa ruangan. Oke. 3 hal ini nggak bisa cuma satu promosi. Untuk jual makanan butuh iklan khusus makanan. Iya. Untuk minuman mungkin juga perlu promosi tentang minuman. Untuk nyewa ruangan buat kantor, buat meeting itu butuh strategi sendiri. Baik, Coach, maaf saya potong. Ada Bu Ya. Ajijah di Jakarta yang sedang Silakan, menunggu Bu kita. Ajijah. Bu Ajijah, selamat malam, Bu. Selamat malam Coach Giti dan Bu Ani. Malam. Iya, silakan Bu Ajijah. Saya ingin bertanya kepada Bu Ani, apakah Ibu Ani yang mengerjakan semua baju anak-anak mulai dari desain hingga produksi? Oke. Ya. Terus ada lagi? Itu saja? Iya. Oh, baik. Terima kasih Bu Ajijah. Dari awal sampai produksi gitu ya, apa yang menjahit coba itu memang agak-agak susah Perlu juga proses ya. Perlu proses ya. Coba kita sapa dulu Coach Bu ya Ani. Bu Ani. Bu Ani, bisa mendengar Bu? Bu Aninya masih. Oke. Bu Ani. Baik. Nah, Ya, silakan Bu. kedengaran nggak Pak? Dengar Bu. Silakan. Bu Ani, Ya, tadi ada baik. pertanyaan bahwasannya Jadi- bagaimana caranya Ibu menghasilkan ya dari awal menjahit sampai dengan produksinya gitu. Apakah melakukan sendiri? Apakah melakukan sendiri atau pakai tim gitu ya Coach ya? Ya, silakan Bu. Iya, baik, terima kasih. Kalau untuk proses produksi itu kami punya timnya Pak. Tapi kalau untuk desainnya dari awal
kami juga punya untuk awal mendesain biasanya saya pribadi yang desainnya mulai dari pemilihan bahan, pemilihan model juga dan juga ukuran yang dibutuhkan itu dari saya. Nanti setelah itu kami bikin sampel dan setelah udah sampelnya itu udah fix nanti ada timnya juga diproduksi yang akan langsung mengerjakannya. Jadi tidak saya sendiri yang mengerjakan dari mulai penjahitan sampai ke selesainya itu enggak. Tapi kalau untuk desain dan pemilihan bahan baku dan segala sesuatunya sebelum dia diproduksi massal itu saya yang bertanggung jawab di situ. Iya, tapi kalau untuk memulai dulu itu pada awal banget Bu, pengen tahu juga nih. Itu apakah iya. Ibu sendiri atau enggak, bukan Bu? Bukan, dari awalnya itu saya jadi reseller dulu Pak. Gitu. Oke. Iya, dari reseller. Nah, karena ternyata berjalannya dengan waktu kan reseller itu tidak semuanya bisa menyediakan ya jenis kategori yang dibutuhkan. Ternyata selama perjalanan usaha itu kami juga berinovasi gitu sesuai dengan tren permintaan dari pasar dari konsumen yang tadinya cuma kostum binatang aja ternyata permintaan ada buah, sayur sampai ke karakter lainnya. Nah itu reseller tidak bisa memenuhi gitu. Jadi dari situlah akhirnya kami memberanikan diri untuk membuka produksi sendiri gitu. Dan itu saya sebenarnya secara basic tidak bisa menjahit gitu. Tapi karena dulunya saya ada pengalaman di garment dan saya pegang di kalau di garment itu disebutnya PPIC itu adalah pre-production produksi untuk memulai sebelum produksi. Jadi saya tahu alurnya Pak gitu. Jadi dari desainnya, pemilihan bahan dan segala sesuatunya itu saya tahu. Jadi saya hanya tinggal memperkerjakan orang untuk membantu saya untuk memproduksi dan itu berjalan sampai sekarang. Bu Ani, sebelum Bu Ani bergabung dengan UMKM Level Up itu ya, Bu Ani menjalankan dari reseller sebelum bergabung itu berapa lama butuh waktunya? Itu dari reseller. Ya, reseller sampai belum ketemu coach nih ya, belum ketemu coach. Jadi dari reseller sampai produksi mungkin terus stop kan, baru nanti kan ketemu coach. Itu berapa lama jangka waktunya? Itu sebenarnya cukup lama kan, kami memulainya 2011 ya Pak ya usaha di kostum anak itu dan mengikutin program dari Coach Getty itu di tahun 2023 gitu. Nah itu di saat ini inkubasi itu seperti saya disetel ulang gitu. Iya, makanya saya mau nanya itu tuh, makanya saya mau nanya. Jadi apa yang disetel? Puluhan tahun ya, berarti sudah jalan puluhan tahun sampai 2023. 2023-nya baru Ibu kan ketemu sama Coach Getty. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah ketika Ibu dari reseller sampai ke 2023 sebelum ketemu Coach Getty, itu penghasilan dari Ibu tuh berapa? Perubahannya berapa juga? Ya. Perubahannya sih ya luar biasa sih. Penghasilan dulu pertama deh, baru nanti hasilnya berapa, baru kita bicara perubahannya gitu. Berapa tuh Bu, sebelum ketemu Coach Getty? Sebelum ketemu Coach Getty itu mungkin kalau untuk bulanannya masih di kisaran untuk bulanan mungkin 20-30 gitu. Oke, baru sekarang setelah ketemu Coach Getty dan mengikuti pelatihan itu selama 6 bulan, apa yang didapat Bu? Selama 6 bulan itu apalagi untuk peak season sekarang gitu Pak, alhamdulillah kami bisa sampai di angka 400. Wow, dari 20-an ke 400 ya. Luar biasa ini berarti ya. Ini bukan pakai dukun ya Coach ya? Bukan pakai dukun, bukan pakai tuyul gitu. Luar biasa. Nah, ilmunya itu luar biasa memang, makanya saya bilang ini kayak disetel ulang. Saya ngikutin ini dari awal seperti visi misi itu betul-betul sabar Coach Getty membimbing kami semua yang mengikuti kegiatan inkubasi level up ini. Bu Ani itu melakukan perubahan ya, bisnis yang berubah ya. Ini kan harus ada masuk ke dunia digital gitu ya. Menurut saya sih dong. Apakah Bu Ani juga masuk ke dunia digital bisnisnya? Iya, untuk penjualannya kami awalnya kan hanya di toko offline saja Pak, tapi di offline dan juga online, tapi belum ke marketplace. Gitu cuma di Facebook seperti itu Pak. Nah setelah di tahun pas menjelang pandemi, karena kan kami lebih fokus awalnya di karakter gitu. Jadi kalau di karakter itu kan setelah pada saat pandemi itu kan tidak boleh kegiatan sosial ya Pak ya, jadi betul-betul tutup gitu. Nah itu di
kami memulai itu tadinya yang awalnya kostum profesi itu hanya sebagai pelengkap saja, akhirnya kami berpikir apa nih ya yang usaha kami supaya tetap berjalan. Nah, itu akhirnya kami mencoba tuh menggiatkan lagi di kostum profesi. Nah, ternyata apa yang kami perkirakan betul bahwa satu-satunya kostum yang masih dipakai saat pandemi adalah kostum profesi, karena saat online pun anak-anak kan tetap pakai seragam tuh Pak gitu. Nah, salah satunya kalau di Bandung ini Ya. setiap hari Selasa atau Kamis itu mereka memakai kostum profesi Pak, kostum cita-cita gitu. Nah, Oke. itulah akhirnya yang tadinya kami tidak terlalu fokus di profesi, akhirnya kami menggenjot itu di profesi dan sampai sekarang. Nah, berarti dari 3 tahun ini kami lebih fokusnya di profesi. Ke Jadi itu yang profesi, bisa baik. kami Baik. jual sepanjang tahun itu. Kalau yang karakter itu kan seasonally Pak ya. Iya, baik. Nah, Bu Ani, karena kita keterbatasan waktu, saya ingin tahu ini, apa sih pesan dari Bu Ani kepada pendengar Pro 3 yang mungkin ya, yang sudah running usahanya, yang sudah running, ataupun mungkin yang belum running sama sekali, mereka masih berpikirnya di cloud computing ya. Jadi belum jatuh ke otak lagi, masih angan-angan aja gitu ya. Apa kira-kira tips buat mereka yang baru ingin memulai maupun yang sudah jalan, Bu Ani? Baik, kalau untuk yang baru memulai nih, jangan apa ya. Dulu awal saya memulai kostum itu banyak orang yang apa ya, kayak meragukan gitu Pak. Apa ya kostum tuh? Emang ada ini ibarat kata peminatnya gitu. Ya. Tapi karena saya mengawali kostum itu karena saya suka dengan dunia anak, dengan dunia pendidikan gitu. Jadi saya terus jalan gitu. Jadi mungkin untuk siapapun teman-teman UMKM yang mau memulai usaha, nggak usah dengerin deh. Yang penting kita memang yakin, kita jalanin, kita konsisten. Nah, yang untuk yang sudah berjalan, yang seperti Coach Getty juga selalu sampaikan adalah konsisten, disiplin, terutama dalam hal pencatatan keuangan, dan juga kalau udah punya timnya lah yang harus selalu dipupuk, yang selalu harus ada evaluasi. Jadi selalu Coach Getty KPI-nya selalu dilihat, dan juga perjalanan kalau ada yang berubah dievaluasi aja. Nah, seperti itu, konsisten dan disiplin sih Pak. Iya. Tapi kayaknya ada yang kurang deh tuh ya. Harus ada bimbingan Coach Getty ya. Jadi saya ketemu Ibu Ani ini 1 tahun yang lalu terakhir. Baik, coba sedikit cerita Coach. Jadi program ini berakhir tahun lalu 2023 dan program itu di Agustus September itu kelar. Oke. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya lihat UKM-UKM yang saya dampingi, binaan-binaan dari program UMKM Level Up ini terus tumbuh. Itu hebatnya. Karena mereka disiplin, mereka konsisten, dan mereka punya ukuran matriks yang selalu mereka analisa setiap minggu. Oke. Berapa prospek, berapa conversion dari salesnya, berapa daya beli per transaksi, berapa rupiah dari profit yang mereka dapat, sehingga mereka bisa mengukur ini. Jadi kalau Anda jadi pebisnis, jangan cuma bermental pedagang. Oke. Bangunlah bisnis Anda sesuai dengan impian Anda dari awal memulai bisnis. Iya. Sehingga target bisnis Anda mulailah dari akhir, bukan mulai dari awal. Jadi apa yang ingin capai di 10 tahun dari sekarang, Anda turunkan menjadi 1 tahun, 6 bulan, 3 bulan, sampai 1 bulan ini harus Anda melakukan apa. Dan itu yang kita bangun, mindset UKM yang didampingi ini, sehingga insya Allah mereka yang akan menjadi ya tulang punggung perekonomian Indonesia. Iya. Karena UMKM ini sekarang menjadi prioritas di pemerintahan kita udah 2 periode kepresidenan ini, dan mudah-mudahan dilanjutkan karena ini akan terus tumbuh, sehingga pendapatan per kapita dari setiap daerah ini akan tumbuh karena usaha kreatif maupun bisnis dari bisnis alam, bisnis kreatif, bisnis bahan baku proses, itu semuanya berjalan. Tapi kan Coach ada yang mengatakan bahwasannya ketika kita ingin berbisnis gitu ya, kita tuh harus mencintai dulu apa yang mau kita lakukan. Itu gimana? Ya, itu tepat. Jadi gini, jangan berbisnis yang Anda nggak pahami. Oke. Kalaupun tidak Anda pahami, cobalah untuk Anda sukai dan pelajari. Jangan ikut-ikutan. Nah, kalau ikut-ikutan ini Anda tidak memahami, Anda tidak suka, tapi Anda mencoba karena tetangga Anda sukses bisnis itu. Ya. Belum tentu. Tapi kalau Anda lihat tetangga Anda sukses bikin bakmi,
kenapa Anda nggak bikin estelernya? Sehingga Oke. bakmi dan esteler membuat kolaborasi usaha yang bagus, sehingga dua-duanya tumbuh. Oke. Ini yang harus dimiliki. Jadi jangan dia punya misalnya dia jualan ayam, kita jangan jualan ayam juga gitu ya. Iya, kita mencoba bersaing. Enggak, sekarang udah zamannya bukan kompetisi, tapi berko-competition, Oke. bercooperation. Jadi semuanya dibangun dengan ekosistem saat ini. Oke. Kalau semua dibangun sendiri, habis. Ya, saya sebagai seorang coach, saya bekerja sama berpartner dengan para coach saya. Saya menangani proyek-proyek besar dengan networking saya yang coach-coach ini semuanya berkolaborasi dengan saya untuk membantu UKM tumbuh. Sehingga kita semua bisa memiliki klien yang juga tumbuh luar biasa sehingga menciptakan kemakmuran di sekitarnya. Baik, kalau begitu. Bu Ani, ada mungkin terakhir yang ingin disampaikan kepada Coach Getty? Baik, yang pasti saya terutama kostum anak imut ya sangat berterima kasih dengan Coach Getty dan juga para coach yang lainnya, dan saya bersyukur bisa mengikuti kegiatan Level Up ini selama 6 bulan. Semoga kedepannya saya berkesempatan juga untuk bisa, kalau Coach Getty ada Amin. inkubasi lagi atau pelatihan lagi, saya kalau boleh mau Boleh, ikut Bu. lagi, Coach. Oh jangan Bu, saya Itu- ngikut duluan nanti. Udah harus pendampingan Boleh, kita personal nanti Ibu biar sama-sama ya, tumbuh ya. Pak. Nanti kita sama-sama ketemu ya Bu, saya Siap. belajar nanti. Baik. Baik, kalau gitu Bu Ani terima kasih sudah berbagi Terima kasih. pencerahannya ya kepada pendengar Pro 3. Mudah-mudahan nanti bisa menanamkan rasa untuk berusaha lagi menjadi UMKM yang sukses seperti Bu Ani. Coach Getty terima kasih Terima sudah kasih. berbagi informasi. Bang Fahmi. Saya banyak sebenarnya yang ingin saya tanya, cuma Siap. waktunya nggak cukup kayaknya. Mungkin ada waktu kita akan ngobrol lagi ya Siap, Coach. Bang Fahmi. Terima kasih sekali para lagi. pendengar Pro 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nanti akan kita ketemu lagi tentunya pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRN dengan topik yang berbeda, dengan tema yang berbeda bersama Coach Getty. Jadi nantikan ya di hari dan jam yang sama. Kita akan jelang warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.